恭喜！祝你们新年快乐，恭喜发财，身体健康. Selamat tahun baru Imlek. Doa kami kiranya semua pada bahagia, sukacita selalu, diberi banyak rezeki, semua pada sehat. Amin. Boleh kasih salam kanan kirinya. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami akan membawa pujian kami, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari kiranya Engkau bertahta di dalam setiap pujian kami. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab ini Tuhan yang kami bawa, Tuhan yang kami persembahkan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kiranya sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami semua. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak Bapak
syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur, rasa terima kasih kepada Bapa kita yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Tuhan yang baik bagi kami semua. Kasih-Mu kekal, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu selamanya bagi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah, naikkan syukur, keluarkan suaramu. Syukur, syukur, haleluya. Terima kasih, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, Kau yang sudah menolong kami, selamatkan hidup kami. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini pujian kami, ini syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya pujian syukur yang kami naikkan kepada Engkau. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat membalas kasih Tuhan yang besar Tuhan. Sore hari ini segenap kami Tuhan, kami bawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Ada sukacita saudaraku? Haleluya. Boleh lambaikan tangan yang sukacita. Kita bersukacita karena kita punya Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Kasih-Nya besar akan hidup kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau bersukacita dalam Tuhan sebab kasih-Nya yang besar. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
adalah orang yang percaya. Orang percaya akan selalu ada ucapan syukur dalam kehidupannya. Ada puji-pujian yang kita naikkan pada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tunjuk temannya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Tunjuk temannya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pujian mengatakan bahwa Tuhan cinta saya, Tuhan cinta kamu, Tuhan cinta semuanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, saudara dicintai Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan bahasa Mandarin ya. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai他，圣经里告诉我，主耶稣爱我。tunjuk diri kita ya. Chủ Giêsu爱你，主耶稣爱他，圣经里告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经里告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经里告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你。
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kami boleh merasakan cinta Tuhan yang besar. Engkau Bapa yang baik, bukan Bapa yang selalu terbaik bagi kami. Terima kasih.你是主，你是我的天父，美善天父，掌管我的生命，我生命所拥有的一切，显明你对我伟大的爱。耶稣是道路，你是真理和生命，唯有你是我生命的救赎主，没有任何神能与我的救生意，你是我被特求你阿爸我的父。Mari kita sama-sama bekerja ini. 你是主，你是我的天父，美善天父，掌管我的生命，我生命所拥有的一切，显明你对我伟大的爱。耶稣是道路，你是真理和生命，唯有你是我生命的救赎主，没有任何神能与我的救生比，你是我被特求你阿爸我的父。耶稣是道路，你是真理和生命，唯有你是我生命的救赎主，没有任何神能与我的救生比，你是我被特求你阿爸我的父。Kau Bapa yang baik. Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layak dan ku memanggil-Mu Bapakku. Kau Tuhan, biarlah kita mau menyadari bahwa Dia adalah Bapa kita yang kekal, Bapa kita yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kita,
Bapa yang selalu pelihara kita, Bapa yang selalu melindungi kita, menyelamatkan kita. Amin. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizinnya. Bukti kasih Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkanku memanggilmu Bapa. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Amin. Kau layakkanku memanggilmu Bapakku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu. Dengan kasih Kristus, saya mohon Bapak Beni maju ke depan. Berdoa di depan Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkanku memanggilmu Bapakku. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Oleh karena kasih-Mu kami boleh ada hingga pada saat sore ini Tuhan. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup mengasihi kami, memberkati dalam setiap kehidupan kami. Kalau hingga pada saat sore kami boleh ada, benar-benar ini semua adalah kemurahan Tuhan yang dahsyat dan kuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kalau kami juga boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu, itu semua oleh karena kasih anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Juga kalau sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Bapa, kami sangat bangga mempunyai Allah Tuhan. Engkau Allah yang sangat memberkati kami. Melalui firman-Mu sebentar Bapa, Engkau urapi kami semua. Engkau kuduskan kami semua Bapa. Juga hamba-Mu yang akan melayani kami dalam firman-Mu. Engkau kuduskan kuasa-Mu Bapa, agar boleh benar-benar pemberitaan firman-Mu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, boleh membawa dalam hidup kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat pelayan-pelayan pada saat sore ini Tuhan, kami puji-pujian sehingga request semuanya Bapak Tuhan berkati, Tuhan pakai dalam setiap pelayanannya agar benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bentar kami duduk dengan tenang dan sambut berkat-berkat firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Boleh lihat senyumnya? Dari tadi waktu baru datang saya sudah ngomong di belakangnya, tegang sekali ya hari ini ya. Selamat tahun baru, Gongsi Pacai. Semoga kita diberkati selalu, diberikan kesehatan, panjang umur oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan saat sore hari ini. Dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama diingatkan lagi oleh firman Tuhan sore hari ini ya. Puji Tuhan, tema kita bulan ini ya. Bulan ini boleh tanya tema bulan ini adalah? Tema bulan ini adalah? Kurang keras, masih ragu. Tema bulan ini adalah komitmen. Sama-sama kita katakan komitmen. 1, 2, 3. Nah, mungkin saya mau tanya dari beberapa jemaat Tuhan tentang komitmen. Menurut Ibu Ari, apa itu komitmen? Pasti setiap orang punya perjawaban yang berbeda-beda ya.
keputusan yang disertai dengan tanggung jawab. Menurut Bapak Yohanes, komitmen yang sulit tapi harus kita kerjakan. Bapak Joko, komitmen ya, setia. Bapak Anen, komitmen adalah keinginan yang harus dilaksanakan. Ada lagi yang mau kasih masukan tentang komitmen? Ya, banyak jawaban yang sudah ada, ternyata jawabannya kurang lebih sama seperti itu ya, komitmen. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian dalam kurung keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Komitmen adalah perjanjian dalam kurung keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak ya. Melihat dari arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti komitmen ini dilakukan antara orang-orang yang sudah saling berhubungan atau sudah saling mengenal, betul? Bapak Ibu, nggak mungkin kan kalau misalnya komitmen dengan orang yang tidak dikenal, atau mungkin ada di sini pengalaman berkomitmen dengan orang yang tidak dikenal sama sekali. Ada yang punya pengalaman? Atau yang baru kenal sehari 2 hari, atau 3 hari lah saya tambah. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya, punya janji atau ikatan atau mau setia ya, atau apa lagi tadi jawabannya jemaat Tuhan ya. Dengan orang yang tidak kita kenal atau orang yang baru kita kenal 2 atau 3 hari. Ya, saya percaya bahwa orang yang berkomitmen baik itu 2 orang, 3 orang dan selanjutnya, pasti orang-orang ini minimal sudah kenal dulu, gitu ya. Sudah kenal, bukan hanya sekedar tahu, tapi dia kenal orang ini seperti apa. Ya, contohnya saat 2 pasangan berkomitmen untuk setia, untuk hidup bersama, ya, apakah mereka ini tidak kenal lalu berkomitmen? Apakah mereka tidak kenal lalu berkomitmen atau sudah kenal? Sudah apa belum? Sudah apa enggak? Enggak ada jawabannya. Bisik-bisik, saya tidak dengar. Sudah kenal apa belum kenal atau tidak kenal? Sudah kenal ya. 2 orang pasti di sini yang sudah punya suami atau sudah punya istri pasti sudah kenal terus menjalankan komitmen. Coba kita perhatikan fase menuju komitmen pernikahan ya. Berkenalan dulu ya, berkenalan, betul? Berkenalan dulu ya, terus mereka berteman atau pendekatan dulu ya, terus selanjutnya apa? Habis pendekatan mungkin boleh ingat-ingat dulu, aku sama istri atau sama suami dulu seperti ini ya. Habis pendekatan apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, pacaran? Pacaran. Habis pacaran? Tunangan, dilamar, baru menikah dan melahirkan keturunan ilahi. Betul? Jadi fasenya seperti itu, ada perkenalan dulu, terus ada mulai mengenal, mencoba mengenal, oh dia ternyata seperti ini, dia ternyata seperti itu, baru masuk dalam komitmen pernikahan. Ya, jadi nggak mungkin baru kenal terus tiba-tiba udah ayo nikah yuk gitu ya. Kaget kan pasti. Intinya untuk masuk dalam komitmen kita harus kenal dulu orang seperti apa yang kita ajak berkomitmen. Ya betul. Untuk masuk dalam komitmen kita harus kenal dulu orang seperti apa yang sedang kita ajak berkomitmen. Kita nggak mungkin orang yang tiba-tiba lewat ya, berpas-pasan, kita nggak kenal, kita nggak tahu, ayo kita kerjasama. Bukan hanya dalam hal hubungan, tapi dalam pekerjaan juga ya. Masa Bapak Ibu mau sih bekerja dengan atau kerjasama dengan orang yang kita nggak kenal sama sekali. Latar belakangnya seperti apa, orang ini seperti apa, apalagi mau masuk dalam hubungan. Ya, hubungan seperti misalnya mau diajak nikah, nggak kenalan dulu keluarganya seperti apa. Ya, dia ini latar belakangnya bagaimana. Paling enggak kita harus kenal dulu orang ini seperti apa.
Karena komitmen bentuknya terikat. Ya, tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dalam kurungnya keterikatan. Orang yang membangun komitmen berarti orang itu mempunyai keterikatan. Ya, misalnya saya berkomitmen dengan suami saya untuk kita saling setia, saling percaya, saling menjaga, saling menopang. Berarti kita ada keterikatan. Begitu juga dengan dalam hal pekerjaan. Kalau Bapak Ibu punya kerjasama dengan orang, ya komitmen nih nanti kerjaan kita begini ya, nanti hasilnya akan seperti ini ya, kita bagi pembagiannya seperti ini ya. Nanti kerjaannya begini ya, oh iya oke, komitmen sama-sama sepakat. Ada keterikatan gitu ya. Gak bisa seenaknya kita misalnya, ya udah ini kan punya aku, ingat bahwa kita ada teman gitu ya. Sama halnya ketika kita hidup dalam rumah tangga juga kita nggak bisa seenaknya istilahnya kayak gandeng laki-laki lain, gandeng perempuan lain. Kita ingat bahwa kita ini ada pasangan, kita ini ada teman yang kita kerjasama gitu ya. Ada keterikatan, nggak bisa jalan sendiri. Orang yang berkomitmen tuh nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bersama, betul? Ya, harus jalan bersama-sama. Itu orang yang berkomitmen. Karena mereka terikat. Ya. Begitu dengan hubungan kita dengan Tuhan, kenapa kita setiap minggu ke gereja, ya? Bapak Ibu kalau nggak ke gereja kita merasa, duh kok nggak ke gereja ya, aduh nggak bisa ke gereja aku hari ini. Pasti kan kita seperti itu ya. Kalau nggak ke gereja tuh rasanya kayak ada sesuatu yang kurang. Ya kayak contohnya kayak Jason ya, kenapa kita selalu harus berdoa setiap hari. Jason mau tidur siang, mah lupa belum berdoa katanya. Karena setiap pagi bangun tidur dan malam dia berdoa, dia maunya tidur siang berdoa. Ada yang kurang, dia rasa ada yang kurang. Itu ya, ketika kita dengan Tuhan pun seperti itu, hubungan kita dengan Tuhan pun seperti itu. Kita nggak bisa jalan seenaknya kita, melakukan kehendak diri kita sendiri. Ya, kalau cuma ikut daging kita pasti apa-apa yang kita lakukan itu keinginan daging. Ya dosa. Kalau hanya pikirkan kehidupan kita sendiri. Kalau bukan karena Tuhan, kalau aku bukan anak Tuhan, aku pengen begini, pengen mabuk, pengen minum, pengen ke klub malam, pengen apa lagi, ya. Ya, ketika kita sadar bahwa kita ini anak Tuhan, kita sudah berkomitmen untuk percaya, kita sudah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, dalam suka maupun duka Tuhan, aku mau tetap setia mengiring Tuhan. Berarti hidup kita nggak bisa hidup seenaknya. Bahasa Jawanya apa ya? Sakarep dewe. Gimana ya? Nggak bisa seenaknya kita. Ya, nggak bisa sesuai dengan keinginan kita aja. Tanya Tuhan boleh nggak ya kayak gini? Ketika kita dalam masalah Tuhan, boleh nggak ya aku ambil jalan yang seperti ini? Karena kita punya ikatan dengan Tuhan. Kita sudah komitmen, kita jadi anak Tuhan, berarti kita punya ikatan dengan Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang berkomitmen, ya kenapa dia mau korbankan waktu, kenapa dia mau korbankan perasaan. Bapak Ibu datang ke tempat ini pasti korbankan waktu, betul? Tutup toko harus lebih awal gitu ya. Waktunya istirahat nggak bisa istirahat karena harus cepat-cepat siap-siap ke gereja. Ya walaupun kadang hujan tapi tetap hujan badai tetap kita tempuh untuk datang ke gereja. Ya, kadang Tuhan kayak ngantuk banget, kepala sakit Tuhan, badan sakit Tuhan, kaki sakit, perut sakit, semua sakit. Ya, tapi mau ke gereja gitu ya. Kenapa kita sampai sejauh itu? Ya, karena kita kenal. Tadi ya dari awal saya bilang bahwa orang yang berkomitmen adalah orang yang saling kenal. Kenapa kita sejauh ini dengan Tuhan, pengorbanan kita. Tadi saya dengar Ibu Novi bilang kalau hari Minggu saya tidak buka tempat makannya karena Sabat. Ya. Kenapa sampai mau berbayar harga sampai sejauh ini? Karena kita kenal Tuhan seperti apa yang sedang kita sembah. Karena kita tahu Tuhan yang bagaimana yang sedang kita sembah. Makanya kita mau punya komitmen, kita mau bayar harga, kita mau korbankan waktu, korbankan perasaan bahkan ya. Dalam mengikut Tuhan, ya.
Hanya orang yang kenal Tuhan yang berani berkomitmen dengan Tuhan, ya. Orang yang kenal, ya, bukan hanya tahu. Kalau tahu, oh iya Tuhan Yesus Kristus, ya. Oh iya Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak salah sekarang itu sama Bapak Jokowi, hari Paskah itu sudah bukan Isa Al-Masih lagi, ya, tapi Tuhan Yesus. Jadi akhirnya akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Yesus. Satu Indonesia akan tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Yesus. Tapi cuman tahu aja, gak kenal. Ya. Tapi kalau kita di sini bukan cuman tahu aja, betul? Kita kenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus ini bagaimana? Tuhan Yesus ini seperti apa? Kesetiaannya Tuhan itu seperti apa? Janjinya Tuhan itu seperti apa? Kebaikannya Tuhan itu seperti apa? Kita tahu persis. Amin. Bapak Ibu kalau nggak bilang amin, saya ragu nih. Tahu, kenal apa enggak? Amin? Kita kenal Tuhan yang kita sembah seperti apa. Makanya kita mau tetap setia di sini, kita berkomitmen untuk walaupun dalam keadaan apapun Tuhan, aku mau tetap mengiring Tuhan. Kalau cuman kenal kalau cuman tahu, orang sebelah juga banyak yang tahu Tuhan Yesus, ya. Tapi kalau kenal, pastikan bahwa kita sudah kenal. Pastikan bahwa kita sudah kenal Tuhan yang seperti apa yang kita sembah. Kalau kita nggak kenal betul-betul, kita akan gampang meninggalkan Tuhan. Kalau kita nggak kenal betul-betul, kita akan gampang untuk kecewa sama Tuhan. Kalau kita nggak kenal betul-betul, kita akan gampang untuk marah sama Tuhan ketika keadaan kita tidak baik-baik saja. Yohanes 20 ayat 29, kita mulai buka ayat ya. Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-29. Ini perikopnya tentang apa? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas ini sangat terkenal ya. Thomas ini murid Tuhan Yesus yang menjual ya. Salah. Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang menjual ya. Salah. Yang mengkhianati ya. Apa dong? Thomas ini yang tidak percaya, pemuda remaja. Ya, Thomas ini adalah murid Tuhan Yesus, gak percaya kalau dia gak lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai di ayatnya yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Makanya kenapa saya bilang tadi, kalau kita nggak kenal betul Tuhan yang kita sembah seperti apa, kita akan gampang meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah ini nggak bisa dilihat pakai mata jasmani. Tuhan yang kita sembah ini nggak bisa kita lihat dengan mata jasmani seperti saya lihat Bapak Ibu dan Bapak Ibu lihat saya. Kalau kita nggak kenal betul-betul dan tidak menikmati betul-betul kasihnya, kita akan gampang kecewa, kita akan Tuhan ada nggak sih? Kok Tuhan nggak jawab doaku? Tuhan ini bagaimana sih? Kok sepertinya Tuhan diam aja? Kayak nggak ada respon apa-apa gitu Tuhan. Gampang kecewa kalau nggak kenal Tuhan. Ya makanya Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, berkomitmen dengan dengan satu pribadi yang tidak kita lihat fisiknya itu luar biasa. Jadi saya akan sebut bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Berkomitmen dengan satu pribadi yang gak kita lihat dengan mata kepala. Makanya tadi saya di awal bilang, Bapak Ibu kira-kira kalau berpas-pasan dengan orang. Terus tiba-tiba, ayo kita kerja sama yuk. Kita bangun usaha yuk, ayo gitu ya. Kita gak kenal nih orangnya seperti apa. Kalau bukan karena kita kenal Tuhan, kita gak mungkin bisa berkomitmen sampai sejauh ini. Karena pengenalan kita kepada Tuhan lah kita bisa berkomitmen sampai sejauh ini Bapak Ibu.
Ya, makanya saya sebut bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Kita bisa percaya dengan satu pribadi yang nggak kita lihat fisiknya, tapi bisa kita rasakan kasih dan kuasanya. Amin. Ada yang tidak pernah merasakan kasih dan kuasanya Tuhan? Pasti sudah pernah merasakan semua. Makanya kenapa ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu bisa menangis. Ketika kita memuji Tuhan, kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Ya, ketika kita dalam masalah kita tetap bersukacita karena kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Kita rasakan dan nikmati, kita kenal Dia seperti apa. Makanya kita bertahan sampai hari ini. Orang-orang, kita akan lihat contoh orang-orang yang gak takut berkomitmen padahal keadaan mereka gak baik-baik saja. Markus 12, Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayat 41 dan 4 sampai 44. Kaum pria boleh tolong bacakan 41, 42 wanita sampai seterusnya ya, kita ganti-gantian. Sudah siap? 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini amin. Ya, kenapa cerita si janda ini bukan dongeng ya, tapi ini benar-benar Tuhan Yesus lihat sendiri bahwa ada satu orang yang dia seperti ini. Ya, pengorbanannya itu seperti ini kepada Tuhan. Pengorbanannya sejauh ini dengan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang punya Alkitab, boleh lihat di paling belakang ada kamus. Boleh buka kamusnya ya. Kita sekali-kali kita buka kamus yang ada di belakang. Ada kamus di bagian belakang. Kita lihat, kita cari kata peser. Di kamus ada kata peser, yang sudah menemukannya boleh tolong bacakan. Kata peser. Yang sudah menemukan bisa tolong bacakan. Terima kasih. Ya, jadi peser ini tuh mata uang yang paling kecil. Yang dipersembahkan perempuan ini adalah mata uang yang paling kecil. Gak banyak Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Ya, kalau kita lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Ayat 4. Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dia memberi seluruh nafkahnya. Dia berjalan dengan Tuhan sampai, saya percaya bahwa janda ini bukan orang sembarangan yang baru pertama masuk gereja, atau orang yang baru tahu, oh iya aku mau coba ke sana . Dia pasti sudah kenal Tuhan seperti apa sampai dia rela mempertaruhkan hidupnya.
Yang hanya yang ada pada dia untuk makan gimana dong? Ya, istilahnya gini, kalau dia kasih apa, seluruh nafkahnya dia sepanjang hari itu, ketika dia bekerja, dia kasih seluruh nafkahnya, dia kasih ke Tuhan, terus makannya gimana? Terus dia mau makan apa? Ya, kita lihat lagi. Ada contoh lagi di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Kita akan baca dari ayat 7 sampai ayat 16. Ayat 7 sampai ayat 16. Saya bacakan ayat 7. Pemuda remaja baca ayat 8, Bapak Ibu baca ayat 9. Saya baca ayat 7, pemuda remaja ayat 8, Bapak Ibu ayat 9 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sampai situ dulu, ayat 16 nanti kita akan baca. Ya, sampai ayat 15 itu perempuan ini sampai di ayatnya yang ke-12 tadi dia bilang, "Cuman ini yang ada padaku. Nanti kalau aku masak ini buat aku sama anakku, kalau habis nggak ada makanan lagi ya udah kita mati." Istilahnya seperti itu ya. Kalau pakai bahasa kita sehari-hari, cuman ada ini udah nggak ada lagi. Udah nggak cukup. Ya. Ketika Elia menyampaikan firman Tuhan kepada perempuan ini, ayat 15 bilang, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sampai situ dulu. Dia pergi, dia nggak komplain lagi ketika Elia bilang firman Tuhan itu ngomongnya begini, kalau kamu kasih ke aku, ya, kalau kamu berikan kepada aku, tepung dalam tempayan itu nggak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun gak akan berkurang. Sampai kapan? Sampai Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dia pergi gak? Pergi. Gimana ya? Ini, iya gak ya sambil jalan ya mikir. Berserah gak ya Tuhan? Kasih gak ya Tuhan? Tapi dia pergi dengan seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Kita akan maju dulu, baru kita akan masuk ke ayat 16.
Beberapa minggu yang lalu di Pemuda Remaja saya juga sampaikan tentang 3 tokoh. Masih ingat anak muda? 3 tokoh. Beberapa minggu yang lalu. Sadrak, Mesak, gak usah, sudah aku kasih tahu. Ya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3, ya kita lihat lagi ya, ini di bulan lalu sudah saya bahas juga tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3, ayat 17 dan 18 kita nggak akan baca semua. Ya, ketika mereka akan dicampakkan ke dalam api, ketika mereka masih dikasih kesempatan untuk memilih, ketika mereka masih di kesempatan sama Nebukadnezar bilang, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Dikasih kesempatan sama Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa di ayat 17? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa enggak komitmen mereka? Luar biasa, mereka pertaruhkan, sampai di 3 tokoh ini mereka pertaruhkan nyawa mereka. Ya, tadi yang janda yang di tempat ibadah itu Tuhan bilang dia menyerahkan apa yang ada padanya, semua upahnya dia kasih. Janda di Sarfat, dia bikin apa yang sudah tinggal itu aja wes, nanti besok-besok nggak tahu lagi. Dia bikin, dia kasih. Sisa gimana ya bahasanya, apa yang ada pada dia besok tuh habis, dia bikin, dia lakukan, dia buatkan juga buat Elia. Dan Sadrak, Mesak, Abednego, dia berani taruhkan nyawa, walaupun dia mau dibakar hidup-hidup, dia nggak akan berpaling dari Tuhan, komitmennya luar biasa. Satu lagi Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayat 38. Ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh ikuti dari Alkitab atau dari LCD. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Gitu ya, jadi Maria kaget. Dia masih tunangan terus harus hamil. Kalau zaman sekarang langsung dibilang bersih. Nah, hamil duluan, hamil di luar nikah. Maria pertaruhkan nama baiknya untuk menggenapi firman Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Ya. Karena dia belum menikah. Beda lagi kalau dia sudah menikah terus akan dikaruniai seorang anak.
Tapi ini dia belum menikah, dia dikaruniai seorang anak. Kaget nggak? Kaget. Shock nggak Maria? Shock. Gimana nama baiknya? Gimana reputasinya? Gimana keluarganya? Apa nanti akan dibilang orang tentang Maria? Apa nanti kata orang kalau aku hamil dulu sebelum nikah? Kita lihat apa yang Maria bilang. Saya lompat ke ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Penyerahan diri Maria, komitmennya untuk tetap setia ketika dia tahu keadaannya nggak baik-baik saja Bapak Ibu, itu nggak gampang. Ketika kita harus memilih, kamu mau tetap setia apa mau undur aja nih? Ya. Beberapa minggu lalu saya juga khotbahkan tentang ini, mau maju atau berhenti nih? Tapi kalau kamu maju nanti gini loh ya resikonya ya. Nanti begini loh ya konsekuensinya, nggak enak loh. Nama baikmu dipertaruhkan, nyawamu bahkan dipertaruhkan kalau kamu mau tetap maju. Mau tetap komitmen setia kepada Tuhan? Terkadang kalau kita bilang, iya mau, tapi kalau sudah ada goncangannya udah tambah hebat. Tuhan kok gini ya? Aduh Tuhan, kok kenceng banget ya Tuhan badainya? Tapi kalau kita balik lagi ya, saya lanjut dulu. Jadi orang berapa tadi ya? Empat tokoh ini, empat kan Sadrak Mesak Abednego 3 ya, berarti 6. 6 tokoh ini mereka tetap komitmen dan mereka mau berserah. Komitmennya tetap apa ya, mau setia kepada Tuhan dan mereka mau berserah. Selebihnya apa kata Tuhan dah? Kayak Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terserah deh Tuhan mau jadi apa dalam hidupku, apa kata Tuhan. Berserah dan menyerah itu beda ya Bapak Ibu ya. Saya sharing dengan satu ibu, saya diingatkan berserah dan menyerah beda loh ya. Hati-hati. Berserah dan menyerah itu beda. Berserah itu kita angkat tangan, tetap angkat tangan, Tuhan aku berserah. Kalau menyerah itu kita turun tangan, udah deh aku capek. Gak wis. Gitu ya, menyerah. Kalau berserah itu kita angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan ini aku dan ini hidup aku dan ini semua yang ada padaku. Jadilah sesuai kehendak Tuhan dalam hidupku. Seperti apa katanya Maria. Gak gampang. Ya, harus ada proses yang berat yang mereka lewati. Tapi apakah komitmen kita mau tetap setia dan berserah kepada Tuhan itu tetap kita pegang? Atau kita mau berhenti aja sampai di sini Tuhan? Mereka gak berhenti karena mereka kenal Tuhan seperti apa yang mereka sembah. Janda di Sarfat, dia kenal Tuhan seperti apa yang dia sembah. Dia gak berhenti sampai di situ. Dia kenal Tuhan akan seperti apa, Allah akan bagaimana. Dia berserah kepada Tuhan. Sadrak Mesak Abednego, dia kenal Tuhan itu seperti apa. Bahkan dia sampai berani ngomong, kalaupun Tuhan gak tolong, aku gak akan sembah Allah lain. Selain Allah yang aku sembah hari ini. Sadrak Mesak Abednego tuh kenal Tuhan pasti tolong. Kalaupun Tuhan gak mau tolong, Tuhan gak sanggup tolong, ya udah. Yang penting aku tetap setia, komitmenku akan mau tetap setia kepada Tuhan. Ya contoh Bapak Ibu, ya mereka itu kenal. Saya punya satu barang. Terus, ayo Sin, maju Sin. Sin, aku titipin ya, ini punyaku. Ya. Sin, aku titipin, ini punyaku, tak serahkan ke kamu ya. Dijaga baik-baik ya Sin. Terima kasih. Bapak Ibu berani nggak kayak gitu ke orang yang tidak dikenal? Berani nggak ke orang yang tidak dikenal? Atau sosok yang tidak dikenal? Cuman ketemu aja kemarin, kamu sama perempuan tadi kenal? Enggak, kemarin cuman pas ada acara terus duduk berdampingan, udah deh. Aku tahu kok dia siapa, namanya siapa gitu ya. Tapi nggak kenal, cuman tahu.
berani nggak serahin barang ke orang yang misalnya lah Bapak Ibu punya motor, terus tiba-tiba aku dong pinjam motormu, diserahin motornya. Orang yang nggak dikenal. Iya kalau motornya balik, kalau nggak balik, apes ya. Jadi mereka sosok ini orang-orang yang tadi ya, janda di Sarfat, janda yang memberikan persembahan di bait Allah, Sadrak, Mesak, Abednego, Maria dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Mereka sampai berserah seperti itu tuh karena mereka kenal Tuhan yang mereka sembah. Nyawa mereka, hidup mereka, masa depan mereka, mereka serahkan karena mereka kenal Tuhan seperti apa yang mereka sembah. Ya. Karena komitmen mereka lah pekerjaan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Ya sekali lagi, karena komitmen mereka lah pekerjaan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Kita balik lagi dalam 1 Raja-Raja 17 tadi. Karena komitmen, karena penyerahan mereka, firman Tuhan ini sampai digenapi dalam hidup mereka. Kita mulai dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 16. Saya bacakan. Ketika ayat 15 itu firman Tuhan bilang perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi rotinya dibikin jadi 3. Ya, dia pertama kali dia bikin untuk Elia. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita baca sama-sama aja ya supaya bisa nangkep ayat 16 ini. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Karena mereka berserah dan tetap komitmen mereka tetap mau terus maju bersama Tuhan. Bapak Ibu bayangin gak keadaan waktu itu? Kalau saya jadi wanita itu, saya gak akan berhenti nangis sepanjang hari karena lihat insiden ini. Dia masak setiap hari itu tepung tetap seperti itu. Dia masak setiap hari itu minyak tetap seperti itu. Gak kalong Bapak Ibu, gak kalong. Karena mereka berkomitmen untuk berserah pada Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita karena kita gak mau berserah. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita karena kita gak mau berserah kepada Tuhan. Gak Tuhan, takut aku Tuhan. Aku takut besok aku mati nih Tuhan kalau aku begini Tuhan. Takut Tuhan besok nanti aku akan jadi kayak gini nih Tuhan kalau aku ikut apa katanya Tuhan. Kira-kira kalau perempuan ini gak mengiyakan Elia bisa gak? Bisa? Kita punya kehendak bebas. Tapi karena dia izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupannya, dia berserah kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Daniel 3 ayat 17 sampai 18 kita masuk dalam Daniel. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Bukan 17 lagi kayaknya maju ini ya. Daniel 3 ayat 24. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita telah campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang. Kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Pekerjaan Tuhan digenapi dalam Sadrak, Mesak, Abednego ketika komitmen mereka mau berserah kepada Tuhan. Maria
Gak usah dibaca, kalau Maria kita tahu. Karena Maria mengiyakan, Maria bilang aku hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lahirlah Yesus, Sang Juru Selamat yang bisa menebus kita sampai hari ini. Terkadang kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita untuk, gak Tuhan, aku gak mau. Gak Tuhan, aku gak setuju Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ayo kamu harus seperti ini. Enggak Tuhan, aku enggak mau Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita hanya karena kita enggak mau berserah kepada Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi malam hari ini sekali lagi saya ingatkan untuk harus kenal betul-betul ya, supaya kita bisa berserah, supaya komitmen kita ini kuat. Apa yang harus kita lakukan? Kenal betul-betul Tuhan seperti apa yang kita sembah, supaya kita nggak takut. Mau ada jurang di depan, mau ada badai di depan, ya kita nggak takut untuk melangkah karena kita kenal betul Tuhan seperti apa yang kita sembah. Berserah aja. Sulit, ya. Mereka harus menghadapi tokoh-tokoh ini, mereka harus menghadapi hal yang gak enak mungkin. Mereka harus menghadapi hal yang sulit. Tapi mereka mau berserah kepada Tuhan. Karena mereka kenal. Orang yang berserah adalah orang yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Puji Tuhan. Gimana lagunya ya? Percaya, ku percaya. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya janji-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu tiada amin. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Percaya di saat ku tak
percaya berkat-Mu ada bagi. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku, tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya ku kasih-Mu sertaku, kasih-Mu sertaku. Percaya ku firman-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, firman-Mu yang lampaui segala pikiran kami, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Beranakah kita berkata seperti yang dikatakan Maria, Tuhan jadilah kepadaku seperti firman-Mu, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mau enak enggak enak apa yang kita alami, kalau Tuhan bersama dengan kita, jangan takut. Kalau Tuhan bersama dengan kita, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan mundur. Dia enggak akan tinggalkan. Seperti kata Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan gak tolong, aku gak akan berpaling dari Tuhan. Sekalipun gak lihat hari ini pertolongan Tuhan, kita gak bisa berpaling dari Tuhan. Kita gak akan berpaling dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, kami percaya Tuhan. Percaya, ku percaya, kami tahu Engkau tidak akan tinggalkan kami. Firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya. Nyanyikan pujian ini sampai iman kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya,
Tuhan Yesus yang baik. Sebagaimana kami ada, kami serahkan semuanya ke dalam kaki-Mu Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan gak mungkin gak tolong kami Tuhan. Bahkan kalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih. Ampuni kami kalau terkadang kami menyeleweng dari jalan-Mu Tuhan. Mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kuatkan kami dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus. Teguhkan iman kami dari hari ke hari. Jadikan kami berkat biar firman Tuhan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau lihat bahwa Tuhan tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih Yesus. Dengan berkat yang baru, dengan urapan yang baru. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk saudaraku. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan, kita mau berkomitmen, jangan pernah menyerah, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan, namun terlebih dahulu kita akan baca ayat sepekan kita. Mohon ditampilkan, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Saya mohon bangkit berdiri sekali lagi. 2, 3. Ayo, 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita memberikan terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatanku yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap
kita. Penyertaannya, kekuatannya yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk melewati semua ada pada saat ini. Tak pernah kau kecewakan hidupku. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri semua. Sebentar kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Mari kita bersyukur. Amin. Dengan segenap jiwa. Saya mohon Ibu Gembala maju ke depan tutup doa pada Ibu. Yang menjaga hidupku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita akhiri ibadah kita malam ini. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau tahu kebutuhan kami tiap-tiap pribadi, dan kami yakin Engkau sumber berkat bagi kami, Engkau sumber pertolongan bagi kami. Tuhan, mungkin ada yang sakit di rumah atau di tempat ini, tapi kami tahu Tuhan tabib yang sempurna. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kalau Tuhan kehendaki. Roh Kudus selalu menyertai seluruh umat-umat-Mu. Tuhan, berkati kami sekalian. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kepada Allah. Bapa, Engkau yang sanggup memberkati setiap tangan-tangan yang terulur kepadamu Tuhan. Ini tanda kami memohon kepada Tuhan agar Engkau menolong kami. Jika ada yang sakit, Engkau tabib yang sempurna sanggup menyembuhkan. Jika kekurangan, Engkau sumber berkat bagi kami sekalian. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi yang susah. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sertai sehingga kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita sampai selama-lamanya kita selalu bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapa. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati.